Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tomira Kepanuntu, NIM saya 51121911003. Saya bagian dari kelompok 1 dan kami kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai penyajian laporan biaya dan harga jual produk per unit dengan berdasarkan metode pesanan dari sebuah UMKM yang berada di Jalan Padasuka, Cimahi Tengah, Jawa Barat, untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Nah, target kali ini yang telah kami wawancarai itu seorang pengusaha muda yang bernama Kang Rido. Kang Rido adalah seorang pengusaha muda yang menjual kaos polos. Beliau telah menjalani usaha ini sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dan beliau memulai usaha ini awalnya itu hanya sekedar menjual kaos polos. Beliau memproduksinya secara eceran, kemudian beliau menjualnya juga secara eceran. Tapi setelah usaha beliau berkembang, beliau mulai menggunakan metode pesanan untuk meningkatkan penjualan dari usahanya tersebut. Nah, kasus yang kami ambil dari usaha beliau ini adalah ketika beliau mendapatkan sebuah pesanan untuk memproduksi sekitar 1000 pieces kaos polos dengan berbagai warna dari temannya dengan pengerjaan kurun waktu sekitar 7 hari atau 1 minggu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Purnama. Saya akan menjelaskan biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, baik, di sini saya pertama-tama saya akan menjelaskan biaya bahan baku. Biaya bahan langsung atau direct material cost merupakan biaya perolehan dan seluruh bahan langsung yang menjadi bagian yang integral yang membentuk barang jadi. Nah, di sini kita akan langsung saja perhitungan pemakaian biaya bahan baku. Kita langsung saja pada usaha Kang Rido. Kain 5 roll per 1000 pieces sama dengan kain 1 roll 25 kg per 200 pieces. Perhitungan dibagi kain 1 roll sama dengan 2 juta rupiah per 200 pieces, sama dengan 10.000 rupiah per pieces. Baik, biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku untuk memproduksi 1000 pieces, kita bisa lihat ya contoh. Satu kain dengan pemakaian 5 roll yaitu 10.000 rupiah per pieces. Jadi total 10.000 rupiah. Nah, baik, di sini yang kedua saya akan menjelaskan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost yaitu jumlah biaya upah dari tenaga kerja yang secara langsung ikut andil dalam proses produksi seperti upah operator mesin pabrik. Untuk contoh perhitungan pemakaian biaya tenaga kerja langsung, kita masih sama ya, kita langsung saja pada usaha Kang Rido. Kang Rido mempunyai 7 orang karyawan dengan upah 2.500 per piecesnya. Nah, biaya yang dikeluarkan Kang Rido untuk tenaga kerja langsung untuk memproduksi 1000 pieces yaitu karyawan 1 Rp2.500 per pieces, karyawan 2 Rp2.500 per pieces, karyawan 3 Rp2.500 per pieces, karyawan 4 Rp2.500 per pieces, karyawan 5 Rp2.500 per pieces, dan karyawan 6 Rp2.500 per pieces, karyawan 7 Rp2.500 per pieces. Jadi kita bisa totalkan semuanya jadi Rp17.500. Sekian dari saya, terima kasih, dan sekarang kita bisa lanjut pada Saudara Wina. Kenalkan, nama saya Wina Sumiati, NIM 51121911004. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung disebut juga dengan biaya penolong atau pembantu, yaitu bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Perhitungan pemakaian biaya bahan baku tidak langsung
pada usaha Kang Rido. Yang pertama ada benang 40 roll. Harganya itu 300.000 dibagi 1000 pieces sama dengan 300 perak per piecesnya. Yang kedua ada rib kaos 1 kilo. Harganya 1.250.000 dibagi 1000 pieces sama dengan 1.250 per pieces. Yang ketiga ada label kaos 1000 pieces yang harganya 240.000 dibagi 100 pieces. Jadi biaya per piecesnya itu 240 perak. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya bahan baku tidak langsung untuk memproduksi 1000 pieces. Yang pertama ada benang. Biaya per piecesnya itu 300 perak. Yang kedua ada rib kaos. Pemakaiannya itu 1 kilo. Jadi biaya per piecesnya itu 1.250. Dan yang ketiga ada label kaos, pemakaiannya 1000 pieces. Jadi biaya per piecesnya itu 240 perak. Nah, maka jika dijumlahkan itu hasilnya 1.790 perak. Oke, nama saya Tiar Fareza, NIM 51121919027. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya tidak langsung lainnya dari usaha Kang Rido. Namun sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang perhitungannya tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari biaya tidak langsung lainnya. Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain biaya bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. Nah, pada perhitungan pemakaian biaya tidak langsung pada usaha Kang Rido adalah sebagai berikut. Plastik 1 piece sama dengan Rp150 per piece. Yang kedua, menggunakan gunting yang harganya 11.500 per unitnya dikali 14 unit karena kita butuh 14 unit, yaitu Rp161.000 dan dibagi 1000 piece karena kita akan memproduksi 1000 piece, dan hasilnya adalah Rp161 per piece. Terus ada jarum Rp3.000 per unit dikali 20 unit adalah Rp60.000 dibagi 1000 sama dengan Rp60 per piece. Yang keempat ada mesin yang harga satuannya Rp2.500.000 dibagi 100.000 piece sama dengan Rp25. Rp25 ini dikali 7 unit mesin karena unit mesinnya ada 7, yaitu 175 piece, dan keseluruhan totalnya yaitu Rp421. Nama saya Gustinar Dwi Putra, NIM saya 51121818158. Ya, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman saya. Yang pertama itu saya akan menerangkan tentang beban komersial. Jadi dari usaha Kang Rido ini beban komersialnya itu terdiri dari beban administrasi, yang terdapat beban administrasi yang dihandle langsung oleh Kang Rido ya. Jadi dia dalam satu kali pesanan membebankan biaya sebesar Rp200.000 ya. Nah, kemudian kita langsung aja ke perhitungannya. Saya akan mulai dari harga pokok, cara menghitung harga pokok produksi ya. Sebagaimana kita tahu, harga pokok produksi itu adalah biaya per unit dari semua biaya untuk membuat produk itu, dari bahan baku, bahan tenaga kerja langsung, dan BOP-nya. Nah, di sini kita telah mendapatkan dari perhitungan semua itu ya. Yang pertama itu dari biaya bahan baku per unitnya ya, itu sebesar 10.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya dalam per unitnya itu Rp17.500. Dan untuk BOP per unitnya itu ada dari biaya bahan baku tidak langsung itu berjumlah Rp1.790,
dan biaya lainnya, BOP lainnya itu Rp421 ya. Jadi bisa kita totalkan dari semua biaya-biaya itu bisa kita dapat sebesar Rp29.711 ya. Jadi harga pokok produksi yang kita dapat itu dari biaya satu unit produk kaos polos itu sebesar Rp29.711 ya. Terus kita menghitung keuntungan dari satu pieces kaos polos yang dijual oleh Kang Rido ya, dengan cara kita mengurangi biaya penjualan, yaitu penjualan yang dalam satu produk itu 35.000 dan dikurangi harga pokok produksi ya, yaitu 29.711 yang tadi ya. Maka kita akan dapat sebesar Rp5.289 ya. Maka dalam satu kaos polos kita mendapatkan keuntungan segitu ya, sebesar Rp5.289. Nah, jadi setelah menghitung semua itu, kita bisa menghitung dalam satu pesanan yang pelanggan kita memesan 1.000 unit kaos polos ya. Tinggal kita kalikan saja dari satu pieces kaos polos dengan harga Rp35.000 dikali Rp1.000, kita mendapatkan 35 juta. Kemudian dikurangi satu harga pokok produksinya dikali 1.000 unit juga, 29.711 dikali 1.000 jadi 29.711.000 ya. Maka kita kurangi, kita akan mendapat keuntungan dari satu kali pesanan itu Rp5.289.000 ya. Nah, kita masuk ke laba rugi. Kita menghitung untuk keuntungannya bersih atau laba bersih yang didapat oleh usaha Kang Rido dalam satu kali pesanan ini. Penjualan yang didapat itu 35 juta ya. Itu 35 juta didapat dari 35.000 dikali 1.000 unit. Kemudian dikurangi HPP total yang tadi ya. HPP-nya itu 29.711 dikali 1.000 unit. Kemudian dikurangi jadi laba kotor. Laba kotornya itu yang tadi kita dapat, keuntungannya Rp5.289.000. Kemudian dikurangi beban administrasi. Karena beban administrasi dalam satu kali pemesanan itu 200.000 ya, dikurangi 200.000. Maka kita dapat laba bersihnya Rp5.089.000. Maka keuntungan Kang Rido maksudnya, Kang Rido dalam satu kali pesanan laba bersihnya mendapatkan Rp5.089.000. Assalamualaikum, nama saya Andri Haryanto. Saya akan membacakan kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, berdasarkan hasil survei, hasil penelitian dan hasil perhitungan, maka kesimpulan penelitian kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok produksi dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya-biaya produksi yang sudah dibagi menjadi satu unit produk. Yang kedua, pelaku usaha akan rugi jika menjual barang dagangannya di bawah harga pokok produksi. Yang ketiga, pelaku usaha akan untung jika menjual barang dagangannya di atas harga pokok produksi. Dan yang keempat, laba kotor dapat dihitung dengan cara penjualan dikurangi harga pokok produksi. Yang kelima, laba bersih dapat dihitung dengan cara laba kotor dikurangi beban komersial. Kemudian sarannya, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang kami berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya pelaku usaha dapat menghitung harga pokok produksi sehingga usaha tidak mengalami kerugian. Yang kedua, sebaiknya pelaku usaha selalu menghitung penghasilannya setiap pesanan agar dapat mengetahui usahanya apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, sebaiknya pelaku usaha menghitung keuntungan yang diperoleh dalam setiap pesanannya agar mengetahui besarnya keuntungan yang didapat.